Well, hello, hi, selamat siang semuanya dan selamat datang di Panel Discussions Sundance Film Festival Asia 2021. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan yang sehat, baik-baik aja dan tentu juga tetap semangat karena senang banget. Hari ini saya Aryo Astungkor akan menemani Anda semuanya dalam kesempatan yang sangat menyenangkan sekali berbagi dengan para film enthusiast dalam rangkaian acara dari Sundance Film Festival Asia 2021, yaitu panel discussion dalam topiknya Rise of Vertical Cinema. Oke, sebelum kita mulai sedikit informasi kalau Sundance Film Festival Asia 2021 ini terselenggara di Indonesia berkat kerjasama antara Sundance Institute, XRM Media, dan IDN Media, dan juga didukung oleh TikTok Live. Dan tentunya terima kasih juga kepada media partners dari IDN Times, popbella.com, popmama.com, Yummy, Duniaku.com, ggwp.id, Fortune Indonesia, tribunnews.com, medcom.id, Media Indonesia, Republika, Kaskus, O-Channel, Narasi, Trans TV, Female Daily, USS Feed, Potongan Film, Info Screening, Kincir, Metro TV, Hard Rock FM, Trax FM, Prambors Radio, Watchman ID, dan Delta FM. Dan Sundance Film Festival Asia 2021 ini merupakan bentuk komitmen dari IDN Media untuk memperkenalkan, mempromosikan, dan merayakan karya-karya dari para pembuat film Asia, khususnya Indonesia yang saat ini sedang naik daun, baik dalam komunitas lokal maupun juga regional. Dan festival ini akan menampilkan sejumlah program untuk memperdalam dan mendemokratisasi pertukaran seni, serta diharapkan dapat memicu ide-ide baru karya orisinal dan menampilkannya di kancah global. Dan hari ini tentunya saya juga tidak akan sendirian karena sudah hadir bersama kita pada hari ini para panelis yang pastinya sangat kredibel sekali untuk membicarakan topik yang akan kita bahas di hari ini. Jadi langsung aja kita akan menyapa panelis-panelis di panel discussion hari ini. Kita mulai dari seorang penulis, produser dan juga sutradara yang pastinya tidak asing lagi bagi para pecinta film, karyanya luar biasa banyak banget. Kita langsung sapa, selamat siang Mas Salman Aristo, halo. Halo, selamat siang. Selamat siang Mas Salman Aristo, apa kabar? Baik, baik. Thank God ya. Dan berikutnya ada juga seorang penulis skenario dan juga sutradara yang karya-karya film pendeknya ini sudah diputar di berbagai film festival dalam negeri maupun mancanegara. You name it, apa aja juga udah pernah kayak dijajal sama beliau ya. Dan saat itu juga sudah melakukan sebuah inovasi dengan membuat karya film vertikal pertama di TikTok. Selamat siang Mas Jason Iskandar. Halo, selamat siang. Selamat siang Mas, apa kabar? Baik, baik.
Dan selanjutnya ini juga yang nggak kalah serunya. Karena dari kemarin kita udah ngobrol ngebahas lebih panjang juga seputaran dari platform yang satu ini. Kayaknya nggak pas kalau kita nggak ajakin ngobrol-ngobrol. Selaku Head of Operation dari TikTok Indonesia, Mas Angga Anugrah Putra. Hai Mas Angga. Halo semuanya, selamat siang. Selamat siang. Wah ini beda ya. Kalau orang TikTok tuh perlengkapannya lengkap banget nih buat ngobrol hari ini nih. Kayaknya equipmentnya sangat luar biasa. Tapi itu dia tadi ya para pembicara kita untuk topik panel discussion di hari ini. Yang mana topiknya pasti akan menarik banget. Dan mungkin udah mulai banyak bertanya-tanya juga. Apa sih sebenarnya vertical cinema itu gitu ya. Kalau misalnya penasaran dan pengen tahu lebih lanjut. Kita bakalan ngebahas sedikit. Kita akan mulai pembahasannya juga. Tapi sebelumnya kita punya satu video yang berikut ini. Jadi silakan. Nah itu dia tadi film-film yang akan ditayangkan dari tanggal 23 September kemarin sampai dengan 26 September nanti. Jadi siap-siap aja karena filmnya seru-seru banget ya. Dan kembali lagi di panel discussion Sundance Film Festival Asia 2021 dengan topiknya Rise of Virtual Cinema. Acara satu ini terselenggara berkat kerjasama antara Sundance Institute, XRM Media, dan juga IDN Media, serta didukung juga oleh TikTok Live. Oke, sebelum kita diskusi lebih lanjut, aku mau nanya dulu nih ya ke para filmmakers. Sebenarnya apa sih kalau kita ngobrol tentang aspek rasio atau tampilan, sebenarnya apa sih peranannya begitu ya? Dan seberapa pentingnya peranan-peranan tersebut sampai-sampai seorang Javier Dolan dengan filmnya Mami itu sengaja menyajikan filmnya dalam rasio yang square. Yang dalam pernyataannya sebenarnya bertujuan juga supaya penonton tuh merasakan lebih dekat juga dengan karakter yang ditampilkan dan ikut merasakan rasa yang mewakili kisahnya. Kalau dari pendapatnya Mas Salman Aristo dan Mas Jason Iskandar, seperti apa sih? Mungkin bisa dimulai dari Mas Salman mungkin? Ya, oke. Terima kasih Arya. Jelas pengalaman menonton, aspek namanya rasio ya rasio gambar itu ditampilkan gitu. Dia pasti berpengaruh terhadap pengalaman menonton. Makanya kan tadi Javier Dolan gitu kan rasa lebih dekat gitu. Itu kan pengalaman ya, pengalaman menonton gitu. Dan ini sebenarnya kalau ngomongin sejarahnya sedikit kan, iya ketika Thomas Alva Edison gitu melakukan penemuan-penemuan dia soal kameranya dia gitu ya, itu dia sudah mulai berbicara dan seolah-olah pada saat itu memberikan sedikit ilusi gitu ya kepada orang banyak bahwa pengalaman menonton yang paling sesuai dengan keseharian kita atau pengalaman manusia melihat itu adalah horizontal. Dan itu cukup diyakini cukup lama gitu sampai akhirnya kita mengenal berbagai macam aspek rasio gitu. Kalau televisi 4:3, lalu ada 1.66 banding 1, lalu ada 16:9, ada 235 gitu, bahkan ada 275 gitu, makin lebar gitu. Karena dasarnya awalnya dari asumsi itu gitu yang gue tahu. Tapi kalau ditanya pengaruhnya apa, dia memberikan pengalaman menonton, itu yang pasti sih. Oke. Kalau dari seorang Jason Iskandar sendiri, bagaimana melihat adanya fenomena baru yang tadi disebutkan begitu ya, bahwa sekarang nih aspek rasionya sudah mulai bergeser dari yang biasanya kita lihat horizontal, kemudian sekarang jadi bermacam-macam. Oke, mungkin betul. Poin pertamanya seperti Mas Aris tadi bilang pengalaman menonton gitu soal rasa. Tapi sebagai pembuat sebenarnya aspek rasio itu jadi mungkin seperti kanvas kali ya, seperti pelukis memilih kanvas. Itu kan kita punya banyak sekali pelukis punya banyak sekali pilihan mau memframing lukisannya itu seperti apa. Begitu juga dengan pembuat film punya pilihan itu, punya pilihan kanvasnya mau seperti apa. Tadi udah sempat di-mention ada 235 banding 1, 16 banding 9 dan sebagainya. Dan setiap pilihan itu pada akhirnya akan mempengaruhi rasa si penonton tadi gitu. Mungkin contoh yang paling terasa kayak sebelum beberapa waktu lalu kita sempat heboh dengan film Zack Snyder Justice League
yang aspek rasionya berbeda dengan Joss Whedon yang mengubah aspek rasionya tadinya 2:3:5 kemudian jadi 4:3, dan kita bisa ngerasain kalau yang nonton dua-duanya mungkin bisa ngerasain perbedaan itu gitu. Jadi ya itu sih sebenarnya memang soal tadi sebagai pembuat pilihan dan sebagai penonton tadi juga rasa. Tapi kalau ngomongin vertikal sebenarnya juga pelukis kalau ditarik lebih panjang lagi juga sebenarnya format vertikal ini juga udah cukup lama ya. Kalau kita lihat di kaca-kaca di gereja gitu misalnya, kalau itu kan semuanya vertikal gitu. Jadi ya pilihan itu, dan kebetulan mungkin sekarang lagi karena kita mengkonsumsi menggunakan handphone yang layarnya juga vertikal, jadi ya itu jadi kita jadi punya kesempatan untuk pilihan itu jadi ada gitu. Dan menarik juga, saya ingat banget beberapa waktu yang lalu nih Mas Jason ya, saya ngelihat ya ini hasil karya dari Mas Jason juga ya, karya viral banget berjudul X and Y di TikTok. Ini juga disebut sebagai film vertikal pertama di TikTok. And I was like, wow, kayak surprise banget dan menikmati sekali. Karena kebetulan kita juga lebih banyak menghabiskan waktu kita di handphone gitu ya. Jadi begitu melihat karyanya secara vertikal ternyata sangat menyenangkan, experience baru, dan buat saya sendiri sih seru banget ya. Tapi mungkin boleh ceritain sedikit nih, banyak mungkin beberapa orang yang sedang menyaksikan saat ini film Entusias masih belum tahu begitu ya, belum mengikuti. Boleh diceritain sedikit Mas Jason Iskandar, ceritanya ini tentang apa sih sebenarnya? Oke, X and Y sebenarnya adalah sebuah film pendek tentang seorang mahasiswa laki-laki yang jatuh cinta dengan teman kosannya, perempuan, tapi tidak pernah mengutarakan perasaan itu, basically. Sampai suatu hari si perempuan itu pergi karena suatu alasan dan meninggalkan sebuah pesan. Pesannya itu ya X and Y, yang mungkin harus ditonton biar paham apa pesannya gitu. Dan dari pesan X and Y itu sebenarnya si laki-laki ini kemudian mencoba mencari tahu apa makna di balik pesan tersebut sih. Jadi ya begitu cerita tentang X and Y. Oke, ini kayaknya kalau misalnya dilihat secara sekilas, karena aku juga sudah menyaksikannya begitu ya, ini kayak lekat banget dengan kehidupan sehari-hari. Ini inspirasinya dapat dari mana sih Mas kalau boleh tahu? Inspirasi sebenarnya nggak ada yang spesifik, cuma mungkin di kemarin di akhir usia 20 dan di awal 30 gitu, jadi saya ngerasa banyak perjumpaan dan banyak perpisahan gitu. Jadi ada teman yang datang, ada teman yang pergi, dan kadang begitu saja gitu, datang pergi. Terus juga apalagi di tengah pandemi ini kita merasakan itu gitu, sering kali merasakan itu. Jadi mungkin itu sih secara nggak sadar yang kemudian akhirnya tertuang dalam film X and Y gitu. Cuman kalau momen-momen spesifik sih pastinya ya kemarin kita mencoba nyari-nyari momen yang memang tepat gitu untuk karena ini kita tahu bahwa ini akan diputar di TikTok. Jadi kita mencari karakter, mencari cerita yang mungkin ringan tapi bisa dekat dengan pengguna-pengguna TikTok gitu. Oke. Well captured banget sebenarnya karena deket banget gitu ya dengan kehidupan kita sehari-hari, dan I think we are all like experiencing the same thing dengan apa yang diceritakan di X and Y. Tapi tadi di awal kita sempat ngobrolin gitu ya tentang karyanya Javier Dolan, Mommy, yang unik begitu ya, menyajikannya film dalam format yang square dengan tujuannya untuk mendapatkan rasa dari para penonton nih, apa yang disampaikan oleh sang filmmaker. Nah terkait tentang hal yang satu ini, boleh ceritain gak sih yang mendasari Mas Jason kemudian gue pengen bikin nih film vertikal. Apakah kemudian salah satu alasannya adalah mengenai rasa tersebut agar lebih sampai lagi ke penonton atau seperti apa Mas? Oke, film sebenarnya kalau ngomongin film vertikal, film pendek vertikal gitu, pada awalnya sebenarnya ketika 2013 awal-awal membuat film, bagi saya film ya harus horizontal gitu. Sampai akhirnya kemudian ketika salah fitur di salah satu platform mengeluarkan kita bisa ngupload apapun gitu dalam bentuk vertikal, dan saya ngerasa kayaknya wah ini potensial banget gitu. Dan kebetulan saya juga maksudnya mengelola satu akun media sosial ya, Studi Antelope itu sama teman-teman, dan di situ secara statistik jelas banget bahwa semua konten yang kita buat dalam bentuk vertikal engagement-nya selalu lebih tinggi gitu. Jadi itu mungkin asumsinya saya sih sebenarnya karena
karena kita memegang handphone gitu, dan kalau dalam bentuk format vertikal ya jelas dalam format vertikal ya akan lebih memenuhi layar dibandingkan horizontal gitu kalau ngomongin handphone ya. Jadi ya of course engagementnya jadi lebih tinggi gitu. Dan kebetulan kemudian di TikTok juga ketika TikTok mulai muncul di Indonesia dan saya mulai menggunakannya juga, saya mulai ngerasa wah ini potensial banget sih, dan kayak harus segera bikin deh film-film pendek vertikal gitu. Dan kebetulan saya sendiri pernah kerjasama dengan TikTok sebelum ini, dan kemudian di awal tahun kemarin sempat ngobrol sama tim dari TikTok, Mas Angga, dan akhirnya kita sebenarnya punya satu misi yang sama sih sebenarnya buat tentang membuat film pendek vertikal ini, karena di teman-teman komunitas film sebenarnya ini udah mulai jadi topik yang dibahas, film pendek vertikal gitu. Dan ketika kesempatan ini muncul, jadi saya pas banget lah untuk mengeksekusi film ini gitu. Well, to be honest, film yang satu itu memberikan kepuasan lagi bagi kita para penonton gitu ya. Karena akhirnya kita bisa menyaksikan sebuah film dalam kondisi formatnya yang full di handphone kita. Dan itu memberikan experience lain buat kita juga. Dan yang menarik adalah karena memberikan keberagaman juga bagi kita penikmat platform TikTok itu sendiri. Yang biasanya mungkin kita bisa melihat banyak sekali hal-hal yang dilakukan di TikTok. Informasi-informasi baru, pembelajaran-pembelajaran baru, dan kali ini bahkan kita bisa menyaksikan film. Nah mungkin ini pas banget kalau saya nanya langsung ke Mas Angga nih. Ini kan kalau kita ngelihat, sebelumnya terima kasih sudah dibekali begitu ya dengan format yang baru juga, sekarang sudah bisa 3 menit gitu kan. Ini kalau dulu kan kita kenal TikTok sebagai platform social media dengan karakter kontennya, filmnya tuh ya cuma 15 detik gitu ya. Kemudian di tahun 2021 ini muncul lagi gebrakan dari TikTok memperpanjang durasi videonya sampai dengan 3 menit. Ini membantu kita juga sebagai content creator gitu ya, dan terutama juga para pembuat film. Nah akhirnya melahirkan terobosan karya dari Jason Iskandar untuk membuat film pendek di TikTok. Apa sih sebenarnya yang kemudian mendasari TikTok memperpanjang durasi video tersebut nih Mas Angga? Saya yakin banyak banget pengguna TikTok yang juga penasaran. Thank you Mas Aryo. Ya tentunya kami selalu memikirkan cara baru ya, bagaimana memberikan nilai tambah gitu ke komunitas kami dan memperkaya pengalaman mereka di TikTok. Gitu. Termasuk bagaimana cara mengembangkan elemen-elemen content creation yang ada untuk mendukung mereka lebih mengekspresikan ide kreatif mereka di platform kami gitu kan. Itu sebenarnya satu backgroundnya. Tapi seiring perjalanan TikTok sekarang nih di sisi lain, pun mayoritas video sekarang di TikTok berdurasi pendek gitu ya, 15 detik sampai 30 detik. Demand akan longer video itu pun mulai bermunculan gitu. Di beberapa kategori yang sifatnya skill based content kayak misalnya edukasi, sama-sama belajar kalau yang familiar sama hashtagnya di TikTok. Terus ada video-video memasak gitu ya, food kategori. Ada games juga itu memiliki konsumsi yang baik gitu ya, pun dengan durasi yang lebih panjang. Jadi usernya tetap engage gitu ya. Dan seiring kesini juga kayak misalnya creators komedi bikin sketchnya dari pendek jadi panjang, konsumsinya juga tetap baik gitu. Jadi kami melihat peluang ini, rasanya mungkin audiens kami pun udah siap gitu kan. Makanya kita coba awalnya 15 detik gitu kan record, terus abis itu recordnya 1 menit gitu kan, upload 3 menit gitu. Nah sekarang udah bisa shoot dengan 3 menit gitu. Jadi ya ini salah satu upaya pengembangan dari sisi content creation-nya TikTok sih Mas Aryo. Iya, terima kasih banyak Mas. Karena dengan adanya format yang 3 menit ini, nggak ada lagi part 2, part 3, part 4 yang kadang-kadang bikin kita jadi emosi Mas nontonnya Mas. Kadang-kadang bikin penasaran soalnya. Tapi ini juga menarik dengan adanya tampilan seperti 3 menit ini memberikan kepuasan juga ternyata tidak hanya kita bagi penontonnya, tetapi juga para pembuat videonya. Karena saya belajar how to propagate plants gitu ya, bercocok tanam dari TikTok, kemudian masak juga sama. Saya belajar dari TikTok selama pandemi. Nyari ide baru seperti apa, we learn from TikTok actually. Nah cuman nih saya balik lagi ya, kita hubungkan lagi dengan film yang menarik buat saya adalah karena tadi di awal sudah disebutkan juga bahwa ternyata memang kemunculan film vertikal ini saat ini tuh merupakan salah satu dampak dari adanya pandemi juga yang bikin masyarakat jadi lebih sering mengkonsumsi hiburannya tuh lewat smartphone. Mungkin saya mau nanya ke Mas Salman Aristo mungkin. Mas, mungkin gak sih I don't know, format vertikal ini bisa jadi hanya bertahan sebagai hiburan di smartphone aja atau ada kemungkinan nggak tiba-tiba diangkatlah ke dalam ditampilkan di bioskop sebagai salah satu pengalaman yang berbeda juga dalam menonton film misalnya. Apakah ada kemungkinan ke arah sana atau seperti apa sih Mas?
Kalau ngomongin kemungkinan sih kita nggak pernah bisa memprediksi situasi seperti sekarang gitu ya kan, logika disrupsi yang sudah hampir tiap hari ini tuh kita udah nyaris udah pakai uh, chaotic dan fraktal logic kali gitu loh sekarang ya kan gitu, kita kita tidak tahu lagi apa yang akan terjadi. 5 tahun 7 tahun yang lalu TikTok belum ada gitu. Yes. Ya kan, tahu-tahu dalam waktu kurang dari 1 dekade pada saat teknologi sosial media muncul, ya udah sampai sini gitu. Tapi kalau yang harus dihadari dulu adalah dia lahir dari kebutuhan gitu. Dari kebutuhan, dari teknologi dan yang ada gitu loh. Jadi gini, angkatan gue gitu, layar itu mungkin dulu cuma ada layar TV sama layar bioskop gitu. Betul. Bener tadi yang Jason bilang, kanvasnya nambah. Kalau dulu orang ngomong layar itu cuma layar TV sama layar bioskop, belum paling dulu layar komputer. Tapi itu ketika udah mulai beranjak SMP, SMA gitu baru. Lalu sekarang sudah layar tuh sudah seperti apa kan definisinya gitu, dan itu jelas mengubah banyak hal gitu. Sosial media mengubah banyak hal. Bagaimana caranya kita mengkonsumsi cerita pun juga jadi punya demand-nya sendiri. Orang-orang menghabiskan kayak yang tadi Aryo bilang, menghabiskan, gua nggak tahu penelitiannya sekarang sudah berapa jam orang menghabiskan di waktunya di smartphone gitu. Artinya juga mereka mau punya ada cerita yang bisa ditonton di situ. Gitu. Ada film yang bisa ditonton di situ. Ada banyak hal gitu. Kayak lo bilang, gue mau belajar berkebun nggak mau dari buku, tapi karena gue menghabiskan waktu 4-6 jam di TikTok, gue mau di TikTok juga punya ada itu gitu. Nah, itu dulu yang ditandai gitu. Jadi artinya dia lahir karena mediumnya gitu dulu. Jadi apakah ini akan dibawa seberang ke medium lain? Gue sih nggak terlalu melihatnya ke arah sana gitu. Malah mungkin yang kemungkinan jadi habis ini mungkin ada layar lain sehingga ada kebutuhan cerita muncul di layar itu gitu. Jadi itu yang akan selalu terjadi kayak begitu ya. Pada saat film bisu belum ada kebutuhan untuk orang mendengarkan suara karakternya gitu, ternyata muncul teknologi dijawab gitu, terus akhirnya jadi talkies dan terus gitu. Kebutuhan terhadap medium itu nanti akan membuat inovasinya sendiri sih. Jadi sebenarnya bisa kita katakan bahwa di era zaman sekarang yang ibaratnya penuh dengan ketidakpastian, sebenarnya tidak selalu berdampak buruk, tetapi bisa jadi berdampak positif juga. Karena dengan adanya ketidakpastian seperti ini, bermunculan lagi ide-ide baru yang bikin kita semuanya juga semakin terpuaskan gitu ibaratnya ya. Salah satunya tadi yang disebutkan oleh Mas Alma Aristo bahwa ya kedepannya kita nggak pernah tahu apa yang mungkin bisa terjadi. Bisa jadi bahwa kita nonton dalam format vertikal ini di bioskop atau justru, I don't know, bahkan sekarang TV juga sudah ada yang bisa dibentuknya vertikal ya Mas ya. Jadi itu bahkan bisa menyaksikan TikTok lewat TV bahkan. Dan itu tentunya akan menambahkan pengalaman baru juga untuk kita bisa eksplorasi begitu ibaratnya. Tetapi kalau pengalaman yang kayak aku tuh selalu berpikir gini, ada pengalaman menonton begitu yang akan kita rasakan. Kalau dari seorang Mas Salman Aristo sendiri, apakah ini dapat menjadi kelebihan dari format film vertikal sendiri? Akan bertambahnya penonton-penonton baru misalnya karena akhirnya menambah pengalaman menonton itu sendiri yang baru Mas? Ya jelas. Jadi gini, ya itu tadi kan orang ibaratnya kan gitu, nongkrongnya lagi di mana sih? Nongkrongnya lagi di sosial media. Sekarang gue mungkin memakai analogi komik gitu ya, nambahin yang tadi. Dulu tuh nggak kebayang gitu, baca komik di ponsel tuh kayak apa, ya kan? Pengalaman membaca yang katanya dibalik seperti ini itu tuh nggak dapet gitu. Udah pernah ada yang nyobain Kindle, bikin halaman bukunya kayaknya bisa seperti paper, rasanya seperti kayak membalik kertas gitu. Itu pun juga nggak membuat membaca komik itu menjadi booming. Dia menjadi booming ketika ditemukan bagaimana sebuah panel berceritanya itu scroll ke bawah gitu. Dan itu mengubah banyak hal di dunia komik. Panel-panel mendadak jadi panel cerita menjadi cair, jadi seperti satu kontinu panjang panel gitu yang tidak mungkin terjadi di halaman buku gitu ketika dia menjadi bentuk fisik. Nah, itu yang menarik nantinya gitu. Jadi bahwa pengalaman seperti apa dan kebutuhan seperti apa nanti, inovasi seperti apa nanti yang akan memunculkan kebutuhan dan dorongan inovasi lainnya gitu. Nah, tapi yang perlu dicatat ini sedikit aja gue gitu. Kecenderungan yang sering paling terjadi terutama di negeri seperti di Indonesia adalah
ketika terjadi disrupsi, apalagi sekarang ya, sebelum ada disrupsi kan kita sering sekali begitu. 3G datang pada saat jaringan belum siap gitu, sehingga akhirnya nggak kepake juga tuh 3G gitu. Begitu 4G-nya datang, 3G-nya baru bisa dipakai karena infrastrukturnya baru ada. Nah, itu rasanya yang lebih menarik kalau menurut gue untuk dilihat, biar kita nggak, ini istilah gue sendiri, nggak jadi kayak Darwin hopping gitu. Jadi di sini belum ajak gitu, ketika di dalam industri dengan berbagai macam dinamikanya di industri sinema yang lebih konvensional lah, taruhlah kayak begitu. Kita juga masih struggling dengan berbagai macam persoalannya. Lalu kita hopping gitu tanpa melihat scaffoldnya, ilmunya, tata caranya, tata kelolanya dan macam-macamnya. Itu juga yang perlu dicatat, karena kalau enggak nanti bukan apa-apa, disrupsi ini banyak kok inovasi-inovasi yang sudah dilakukan sepanjang sejarah sinema. Jason mungkin bisa bantu gue gitu. Dulu tahun 1946 Lady in the Lake itu mencoba untuk first point of view. Pertama kali ada film dibikin dengan first point of view. Tapi sayangnya ide itu agak kurang matang mungkin buat sutradaranya pada saat itu, Robert Montgomery. Sehingga akhirnya nggak jadi apa-apa tuh. Udah ada tahun 46 tuh udah ada yang bikin film dengan first point of view gitu. Judulnya Lady in the Lake dari novelnya Raymond Chandler. Tapi mungkin pada saat itu tidak didukung oleh kesiapan yang lain, sehingga seperti jadi kayak melompat-lompat seperti itu, sehingga akses yang timbul bisa membuat inovasi yang muncul juga nanti jadi tersendat, disruptif gitu, tidak jadi voice, dia jadi noise gitu nantinya gitu. Itu yang menarik sih untuk gue sikapi. Iya, karena sebenarnya masih banyak yang bisa dieksplor dengan bentuk format vertikal ini begitu ya. Dan tapi saya mungkin, benar, tadi saya mau beralih ke Mas Jason mungkin. Mas Jason, apakah kemudian ketika membuat sebuah film dalam format vertikal, itu ada kesulitan sendiri yang dialami? Karena kalau dari pandangan saya sendiri gitu ya, akan sulit ketika kita membuat biasa film horizontal yang kita bisa melihat dua individu dalam satu layar ibaratnya. Sekarang kemudian lebih terbatas lagi nih Mas Jason. Ada nggak sih kesulitan-kesulitan yang kemudian dihadapi ketika membuat film vertikal itu sendiri? Tentu maksudnya kayak bagi pembuat gitu ada saya sebenarnya ketika mulai membuat kemarin X and Y gitu ya, karena ini pertama jadi sebenarnya agak rileks ya, maksud bareng teman-teman kita coba aja gitu. Terus tapi kemudian setelah kita mencoba membuatnya, yang paling terasa jelas logika framing yang baru ya. Logika framing yang baru ini kan juga kemudian membuat saya dan teman-teman berpikir ulang akan banyak hal gitu. Dan terkadang mungkin karena kita sudah bertahun-tahun terbiasa mengeksekusi film dengan format horizontal, secara nggak sadar sebenarnya mindset framing kita itu mindset framing horizontal gitu. Yeah. Karena kita sudah lama sekali kan maksudnya dengan menggunakan format horizontal gitu. Jadi kagoknya itu sih sebenarnya yang sangat terasa di ketika membuat gitu. Terus yang kagok sebenarnya bukan cuma kru atau ya sutradara dan kru saja, tapi juga ternyata itu mempengaruhi ya pemain juga. Kemudian ruang geraknya jadi lebih terbatas dalam arti ya secara ruang, maksud secara gagasan akan ruang gitu jadi sangat challenging ketika panggungnya biasanya terbuka dengan lebar gitu, tapi sekarang panggungnya cenderung lebih sempit dan punya lebarnya lebih ke atas dan ke bawah gitu. Itu juga kemudian mempengaruhi misalnya tata artistik lah kalau ngomongin teknis gitu. Tata artistik yang tadinya ketika kita horizontal memilih lensa yang lebar gitu, sekarang kita bisa ngelihat ruang itu secara jelas kan, di kiri, di kanan, ya, betul. Semuanya itu jelas. Sementara ini sekarang logika framingnya baru, di atas yang space di atas dan space di bawah yang tadinya mungkin kita tidak terlalu memikirkan, jadi harus kita pikirin gitu. Jadi sebenarnya tentu ada kegagapan itu di awalnya gitu, dan menurut saya ya sebagai karya pertama percobaan, menurut saya itu ya next-nya ketika ada yang membuat lagi, saya rasa itu bisa challenge ini bisa diterima dengan pendekatan baru gitu. Dan setelah saya sepertinya melihat seperti setelah X and Y ini ada beberapa teman-teman yang mencoba membuat film vertikal lagi. Bahkan kemarin di Bandung saya juga diajakin di acara ada festival film pendek vertikal gitu. Jadi sebenarnya semoga pelajaran ini bisa jadi
ya kita terus belajar soal framing yang baru ini gitu. Kemudian itu tadi secara teknis ya, terus kemudian secara cerita dramatik itu juga mempengaruhi karena tentu saja di TikTok batasannya 3 menit dan memecah chapter itu tadi jadi challenge tersendiri buat filmmaker sih pastinya, karena udah film pendek terus kemudian dipecah jadi chapter lagi, dan itu jadi challenge yang challenge yang baru lah untuk saya gitu. Oke, cukup menarik juga ya. Tapi kemudian pertanyaan yang muncul lagi adalah apakah kemudian format vertikal ini bisa diterima oleh masyarakat gitu ya? Seperti apa sih bentuknya? Mungkin nanti akan kita tanyakan ke Mas Angga, tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi dengan Mas Angga nih ya, tadi itu udah dengerin sedikit tentang apa itu film vertikal, kemudian aspek rasio dalam sebuah film yang juga ternyata punya peranan yang sangat penting sekali, selain memang sebagai format tampilan. Tapi sebelum kita lanjutkan lagi, lebih dalam lagi tentang topik panel diskusi hari ini, kita mau bersama-sama menyaksikan video yang berikut ini. Jadi bagi Anda yang sekarang ini mau bergabung misalnya, mau ke toilet, mau ngambil minum, kami persilahkan. Silakan. Kembali lagi di panel discussion Sundance Film Festival Asia 2021 dengan topiknya Rise of Vertical Cinema. Acara ini terselenggara berkat kerjasama antara Sundance Institute, XRM Media, dan IDN Media, serta didukung juga oleh TikTok Live. Seperti tadi pertanyaan yang sempat menggantung di awal begitu ya, mungkin pertama saya mau ke Mas Angga terlebih dahulu. Mas Angga, kalau kita ngelihat gitu ya, kan tadi sudah ada satu film X and Y yang kemudian ya bisa kita bilang sangat viral sekali sampai akhirnya bermunculan lagi orang-orang yang mau membuat film vertikal. Kalau dari pangsa pasarnya sendiri, TikTok melihatnya seperti apa sih? Ada kemudian sebagai masyarakat yang udah sudah siap untuk menerima film vertikal ini atau seperti apa Mas Angga? Iya, tadi di pertanyaan sebelumnya udah gue jelasin juga kan. Sebenarnya kalau berbicara format gitu ya, kenapa sih kita memilih format vertikal? Kenapa TikTok berfokus sama format vertikal gitu kan? Karena itu terbukti efektif sebenarnya. Nah, coba merujuk ke beberapa riset gitu ya, yang saya ingat ada dari MediaBricks, itu salah satu platform mobile advertising, bilang bahwa 90% video itu ditonton secara vertikal gitu kan, dan lebih banyak ditonton sampai selesai dibandingkan format horizontal. Logiknya simple banget, karena mungkin dulu kalau kita pakai handphone kan gini ya, keyboard QWERTY-nya kan gini. Nah sekarang keyboard QWERTY udah bisa seperti ini kan. Jadi bahkan orang cuman dengan satu tangan sambil jalan gitu ya, mobile banget nonton gitu. Makanya demand-nya ada, habit-nya ada, ya kenapa enggak? Akhirnya kita juga fokus sama vertikal. Nah berbicara soal vertikal di ranah film kan tadi Jason udah banyak jelasin gitu ya. Justru vertikal ini memberikan ranah baru gitu untuk dieksplorasi bagi para filmmaker gitu ya. Dan jujur semakin banyak surprise lagi yang muncul gitu ya. Waktu X and Y aja gue ingat banget tuh di chapter 1, itu kan setnya kos-kosan ya gitu ya. Kos-kosan kan biasanya tingkat gitu ya. Gitu. Itu Jason nge-framing pakai vertikalnya yang nggak mungkin kalau misalnya kita nge-frame pakai horizontal itu dapat gitu. Drama atas bawah gitu, conversation orang di lantai 2 sama di lantai 3 misalnya. Jadi ya kami merasa ya why not lah gitu. Jadi kita kembangin vertikal ya, anyway kan our mission is inspiring creativity and bring joy. Salah satunya ya menyediakan innovative tools yang memudahkan content creations gitu ya. Dan kami ke depan ya akan berinovasi lagi untuk gimana caranya, tools apa lagi ya gitu untuk mengembangin pendukung format konten vertikal ini. I agree with that one, karena bener ya, itu salah satu scene itu sebenarnya cukup ikonik, karena kemudian kalau saya membayangkan kalau itu dibikin dalam bentuk horizontal maka akan kecil sekali kemungkinannya kita bisa melihat detail-detail dari gerak-geriknya, ekspresi mukanya begitu ya. Tetapi dengan format vertikal kemudian dilihat 2 tingkat begitu, itu bikin kita jadi ngeliat lebih detail lagi mengenai filmnya gitu, jalan ceritanya juga.
Nah, kembali lagi secara teknis mungkin juga ada sebagian orang yang menyaksikan kita saat ini adalah seorang film enthusiast dan juga filmmaker dan pengen tahu lebih dalam lagi mengenai film vertikal. Kalau secara teknikal nih, Mas Salman Aristo, apakah ada yang harus kemudian disesuaikan dalam memproduksi atau membuat skenario untuk film vertikal ya menurut Mas Salman? Kalau soal produksi tadi Jason udah jelas ya, panggungnya gitu, kanvasnya bentuknya berbeda dan sebenarnya kan juga kanvas itu kan sebenarnya kan kayak kalau diibaratkan nelayan gitu, itu kan jaring untuk menangkap ceritanya seperti apa gitu. Contoh sederhana saja kalau sumpamanya di bioskop tuh kalau di 21 tuh kan sekarang kalau ada yang pakai 135 layarnya di pinggiran kainnya ditutup gitu ya kan, kalau sumpamanya dia lebih lebar dibuka. Coba bayangkan format film yang 235 terus layarnya ditutup, kan ada cerita yang tidak terjaring di situ gitu ya kan. Jadi sebenarnya juga aspek rasio itu juga itu gitu, ada daya tangkap gitu ya, jaring cerita dari seorang filmmaker pun juga jadi berubah gitu ya kan, ketika dia memakai aspek rasio tertentu gitu. Nah, apakah dia akan berpengaruh ke penulisan skenario? Sebenarnya secara sederhana, yang paling dasar dari penulisan skenario itu adalah penulis skenario itu menulis apa yang dilihat dan didengar oleh penonton. Itu yang membedakan menulis skenario dengan menulis yang lain gitu ya, karena ada kamera yang merekam suara dan gambar. Jadi yang dituliskan di kertas itu adalah apa yang akan terlihat di layar dan didengar oleh penonton dari mediumnya gitu. Ya pasti otomatis akan terjadi penyesuaian terhadap gaya tangkap cerita yang baru ini, penjalaan cerita yang baru ini gitu ya, terhadap penulisan skenario. Karena penulisan skenario itu mengabdi pada itu gitu. Jelas tugasnya itu bukan mengabdi, pengabdiannya itu, tugasnya itu gitu. Menulis apa yang dilihat dan didengar oleh penonton gitu. Sekarang apa yang mau dilihat didengar oleh penontonnya udah bukan kiri kanan lagi nih, atas bawah ya. Dia akan menuliskan dengan pemahaman logika yang bercerita yang seperti itu gitu. Dia akan selalu menyesuaikan dengan kebutuhan mediumnya tentu saja gitu. Nah, sekarang kanvasnya berubah, otomatis cara menuliskannya pun pasti bisa jadi ada yang akan juga ikut terkoreksi gitu ya, beradaptasi juga dengan gaya baru ini gitu. Oke, berarti bisa dikatakan sebenarnya cukup berbeda ya dalam proses pembuatannya antara film vertikal dengan film horizontal yang seperti biasa kita saksikan. Tapi kalau dari sisi lain nih Mas, untuk urusan genre sendiri, ketika kita bicara mengenai film vertikal, apakah kemudian hanya diperuntukkan untuk genre-genre tertentu atau kita bisa memaksakan atau kita bisa mengaplikasikan kepada semua genre film sebenarnya? Nah, harusnya sih bisa apa aja ya, karena kan pada dasarnya kan ini medium ya, media gitu, channel gitu. Isinya apa kita yang isi, mau bikin komedi romantis kayak yang dibikin sama Jason BXY juga bisa, SNY juga bisa kan gitu. Mau bikin action juga nanti juga bisa, karena dan itu juga pasti kan jadi action seperti apa yang akan bergerak di layar vertikal gitu ya kan. Itu juga bisa jadi eksplorasi yang menarik gitu. Oke, kalau dari Mas Jason sendiri, genre seperti apa nih yang menurut Mas Jason kayaknya pas untuk dibentuk sebagai seorang sutradara juga gitu ya, melihat bagaimana sebuah film itu bisa diaplikasikan di film vertikal? Pastinya of course semua genre ya, karena betul tadi kata Mas Aris, kayak sebenarnya logika basicnya kan memang cinema is about what's in the frame and what's out gitu. Jadi apa yang ada di dalam layar, dan itu logika itu berlaku untuk semua genre sebenarnya, dari drama sampai action sekalipun. Saya tadi di awal udah sempat mention juga kan soal Zack Snyder Justice League itu yang kemudian menggunakan aspek rasio yang berbeda dengan versi Joss Whedon. Waktu itu di sebuah interview bahkan dia pernah bilang bahwa ketika ditanya kenapa aspek rasionya 4:3 yang lebih sempit dibandingkan 2:3:5:1, dia bilang karena menurut dia superhero itu sangat pas untuk di framing dengan frame sesempit mungkin. Bahkan kalau dia bisa memframing itu dalam format vertikal, dia akan memframing itu dalam format vertikal, karena
superhero sangat pas di framing dengan menurut dia ya dengan kayak gitu. Jadi ya itu aja genre-nya sudah berbeda banget kan. Dan tapi ya betul bahwa konsekuensinya adalah terus kemudian apa yang membedakan superhero yang kita shoot dengan format vertikal dengan horizontal, dan itu ya memang harus kita coba terus, harus kita coba bereksperimen, dan akhirnya kita bisa menemukan apa sih, kayak misalnya sekarang melanjutkan X and Y, saya sekarang lagi ajak beberapa sutradara gitu untuk bikin 10 film pendek vertikal lagi, dan masing-masing itu genre-nya beda-beda, ada yang horor, ada yang romance, ada yang komedi, ada yang fantasy gitu. Jadi itu juga sebenarnya pengen mencoba itu lagi sih, bahwa sebenarnya kita bisa mengaplikasikan ini ke semua genre, dan saya yakin pasti akan ada yang membedakan itu dengan rasa yang diterima tuh beda dengan format horizontal. Kemarin film X and Y juga sebenarnya sempat ditulis oleh Cinema Poetica, salah satu website kritik film gitu, dan menurut saya ada poin yang menarik sih di situ, yaitu bahwa masih ada banyak sebenarnya yang bisa dikembangkan, dalam arti kenapa harus vertikal, apa bedanya dengan horizontal, karena secara prinsip pasti kan ada yang membedakan itu gitu. Jadi dan harus ada keberanian untuk kayak ya tadi sih mendobrak prinsip-prinsip atau pakem klasik yang selama ini sebenarnya ada di kepala kita gitu. Jadi harus ada keinginan buat mendobrak itu gitu. Oke. Berarti sudah ada rencana ya untuk bikin film-film lainnya dengan genre yang lebih beragam lagi dan bisa disaksikan secara vertikal? Iya. Wow. Sudah. Oke. Kalau boleh tahu nih Mas, bakal tayang di mana nih? Di TikTok lagi Mas? Enggak sih, ada salah satu platform lagi diajak kerjasama. Cuma nanti mungkin ini belum boleh diumumin cuma nanti setelah itu. Nah tapi ini juga, I don't know, apakah menjadi sebuah kendala juga, karena kalau misalnya kita lihat di tengah konten yang berdurasi semakin pendek gitu ya, ada tips nggak sih yang harus kemudian dikhususkan, yang digunakan untuk mengarahkan attention span penonton video di sosial media yang jauh lebih pendek dibandingin para penonton film yang ya pergi ke bioskop atau misalnya menyaksikan lewat OTT begitu? Ini sebenarnya misteri kita semua ya. Maksudnya kayak bahwa semua orang bilang, dan saya setuju juga, bahwa 5 detik pertama kalau ngomongin media sosial dan platform di handphone gitu, layar handphone, 5 detik pertama itu memang sangat krusial dan penting lah untuk kita pikirin baik-baik. Tapi juga itu tidak menjamin, maksudnya ketika saya mikirin 5 detik pertama dengan benar-benar kadang works, tapi kadang juga saya lagi main-main gitu, terus saya rekam 5 detik pertama, terus tiba-tiba yang nge-views baik, jadi nggak tahu apa kenapa bisa begitu gitu. Jadi kadang tapi sebenarnya kesimpulannya saya ngelihat sih ada 2 jawaban ya. Maksudnya kalau ngomongin konten video in general gitu, saya ngerasa kayaknya video yang otentik dan authenticity itu yang dicari sih sebenarnya kalau ngomongin media sosial ya, konten video gitu. Jadi jangan terlalu di overthink, terus dihajar aja jadi diri sendiri gitu. Kayak ya tabrak lari lah, apa yang kita lihat menarik, rekam, jangan terlalu di overthink gitu. Terus mungkin yang berpengaruh juga sebenarnya memahami bagaimana algoritma, kalau dalam hal ini algoritma TikTok bekerja sih sebenarnya. Saya nggak bilang bahwa kita harus bikin sesuatu untuk algoritma, ya nggak juga. Tapi sebenarnya memahami algoritma ini juga kayaknya penting buat, atau membantu kita at least buat mengcrafting sebuah video gitu. Kalau mau tahu gimana caranya algoritma bekerja, bisa lihat akun TikToknya Angga Anugrah Putra. Di situ dia beberapa kali bikin konten tentang itu gitu. Jadi itu bisa dilihat gitu. Tapi kalau film itu tadi konten video ya. Kalau ngomongin film ya, saya sih percaya pada akhirnya soal karakter dan bagaimana kita mencoba men-establish karakter itu secepat mungkin, memperkenalkan dia, apa yang dia hadapi masalahnya, dan bikin penonton kayak seolah-olah ingin ada bersama dia terus gitu. Mungkin itu yang kemarin belakangan ini lagi viral, Squid Game. Film Squid Game di Netflix itu kan juga seperti itu sebenarnya, kayak secepat mungkin kita bisa ngelihat karakternya, secepat mungkin kita bisa memahami masalahnya, dan secepat mungkin juga kita
bisa merasa relate dengan si karakter utamanya, dan kita pingin dia sukses sebenarnya. Kita pingin melihat dia happy, dan kita pingin menginvestasikan waktu kita buat si karakter itu. Jadi ya itu sih dua jawaban saya. Duh ya lagi Mas Jason, saya juga kalau misalnya pengen tahu gimana caranya biar viral gitu ya. Kadang-kadang nontonin TikToknya Mas Angga, emang informatif banget di TikToknya Mas Angga itu ya. Dari lagu apa yang kita pilih dan lain sebagainya, semua dijelaskan di situ ya. Cuman ini menarik juga. Kalau kita ngelihat, I don't know, Mas Angga mungkin aku mau nanya sama Mas Angga nih Mas Angga. Kalau kita ngelihat gitu ya, dari tampilan di TikTok itu tidak selamanya selalu vertikal. Ada juga beberapa orang yang tetap menggunakan bentuk horizontal gitu. Ada nggak sih survei tersendiri yang dilakukan oleh TikTok akan adanya lifespan yang dilakukan orang-orang? Apakah video-video yang kemudian bentuknya horizontal juga bisa kemakan nih sama pengguna TikTok? Ya sebenarnya ya memang betul di TikTok masih ada beberapa video gitu, nggak beberapa ya, lumayan lah populasinya gitu yang memang sifatnya horizontal gitu. Bahkan ada beberapa yang mungkin namanya filmmaker atau content creators ya, mereka menggunakan multi platform gitu kan. Satu ada yang vertikal, satu ada yang horizontal. Akhirnya yang horizontalnya sengaja di frame gitu ya supaya tetap vertikal, supaya tetap engage, ngehilangin blank spot di yang hitam, area hitamnya itu gitu ya. Sebenarnya kalau dari sisi platform, dari TikTok, kami benar-benar menyarankan untuk pindah fully vertikal aja gitu, karena again balik lagi dari tadi hasil risetnya gitu kan, lebih engage gitu kan, terus lebih enak juga sebenarnya di layar gitu, di kanvasnya kalau tadi teman-teman bilang. Tapi balik lagi, TikTok ini kalau ngomongin algoritma tadi kan bukan sosial media ya, jadi content distribution platform gitu. Sejauh memang pun formatnya horizontal gitu, dia mengandung interest gitu ya yang emang bisa di mapping sama TikTok, dan TikTok tahu needs-nya gitu ya, konten tersebut, genrenya ya bisa didistribusiin sih. Tapi berbicara soal engagement kan, ketika konten seperti apa sih gitu ya yang lebih akan banyak didistribusikan, ya tentu konten yang lebih engage gitu ya. Cara mengukurnya banyak banget, misalnya video tersebut ditonton sampai habis, di like, di share gitu, atau lebih banyak dikomenin gitu kan, dan itu biasanya rata-rata video yang formatnya vertikal. Jadi sebenarnya menang banyak lah kalau misalnya formatnya udah disesuaikan sama layarnya gitu. Tapi kedepannya akan ini nggak sih? Akan kemudian dibantu oleh TikTok sendiri misalnya. Karena beberapa kali aku ngeliat juga ada banyak content creator yang kemudian sudah melakukan dari awal, memberi informasi bahwa you can turn your phone gitu ya, you can watch it horizontally. Dan kemudian ya I don't know, kedepannya mungkin bisa ada film-film juga dalam bentuk horizontal yang melakukan itu. Sehingga kita bisa geser handphone kita dan menyaksikannya secara horizontal. Ada kemungkinan nggak sih kemudian TikTok misalnya merilis tampilan horizontal untuk para kreator film lainnya? Tetap sih, kami tidak merestrik atau melimitasi gitu ya kreativitas. Again, inspiring creativity and bring joy when it's come to creativity gitu ya. It can be coming from different shape gitu. Jadi it's okay gitu. Tapi kalau misalnya balik lagi ke kesuksesan sebuah video gitu ya, meraih views atau misalnya meraih engagement gitu kan, ya mungkin beberapa creators kayak flip handphonenya gitu ya untuk better experience, tapi kan dia harus flip ulang lagi kan. Mungkin akhirnya, dan ketika majority udah vertikal ya, kenyamanan itu kan agak ke distract sedikit gitu ya. Jadi memang kalau dari kami tentu fokusnya akan tetap vertikal gitu ya, balik lagi itu lebih engage, tapi memang kami tidak melimitasi kalau memang ada content creators atau filmmaker yang memang masih juga menggunakan format horizontal. Ini yang saya suka dari TikTok karena terus melakukan inovasi-inovasi gitu ya, terus melakukan hal-hal baru yang bisa mengakomodir para content creator ataupun juga para penontonnya. Nah, ngomongin tentang mengakomodir ini nih, I don't know, saya mau nanya sebenarnya Mas Angga, kalau misalnya kita lihat kan sekarang platform-platform lain juga sudah banyak bermunculan gitu ya dengan video-video vertikal ini nih. Kalau dari TikTok sendiri ada nggak sih perkembangan fitur-fitur lainnya yang akan dilakukan ke depannya? Karena ya misalnya kalau dulu 15 detik sekarang jadi 3 menit dan ternyata kemakan nih sama kita semuanya. Kedepannya ada lagi hal-hal lain yang akan dilakukan oleh TikTok mungkin? Ya ada banyak sisi sih. Satu lebih ke distribusi ya. Tadi balik lagi
Kan TikTok ini bukan sosial media. Mungkin teman-teman yang belum ngeh, kok kenapa ya Angga bilangnya TikTok bukan sosial media? Karena ini balik lagi konten distribution platform. Jadi nggak berdasarkan followers. Kalau misalnya di sosial media kan, ya udah followers kita berapa 5.000 ya. Konten itu didistribusin ke 5.000 itu gitu. Kalau di TikTok kan beda, maksudnya ekstrimnya kita nggak punya followers pun videonya ada yang nonton gitu. Bukan ajaib, tapi karena memang TikTok meng-capture interest gitu kan, sehingga tahu kebutuhan usernya, dan TikTok juga meng-capture konten yang masuk sebenarnya by interest apa, sehingga ketemu di tengah match gitu ya. Dan apa ya, satu dari itu teknologi, kedua dari content creation-nya tadi gitu kan. Sebenarnya simple things kayak feature green screen gitu kan. Kalau misalnya teman-teman udah familiar gitu ya, sound recording gitu kan, udah bisa ngasih voice over langsung di TikTok gitu kan. Terus kayak bisa sekarang udah record 1 menit terus 3 menit dieditnya langsung di TikTok pun bisa. Jadi kita konsentrasi selain ke distribusi ke content creation-nya juga. Tapi yang ketiga mungkin ini ya semakin banyak film berformat vertikal gitu ya. Kalau bener ada 10 film nanti ya mudah-mudahan juga dimampirin ke TikTok ya Mas Jason. Ya kami juga ngelihat audiens seputar film ini juga udah ningkat banget sih di TikTok. Kayak dari mulai review film gitu kan, rekomendasi film, ada tips filmmaking juga. Bahkan Jason sendiri gue juga sering lihat gitu ya, dia ngasih beberapa tips di TikTok. Dan X and Y udah cukup, lebih dari cukup sih untuk jadi proof gitu ya. Bisa teman-teman cek di hashtag film vertikal itu ada 329 juta views-nya gitu. Jadi pastinya ke depan gitu kan, sekarang demand-nya udah ada gitu kan, dan untuk mendukung pengguna ya termasuk filmmaker ya, ke depan tools-tools kayak tadi yang sempat saya singgung itu, dari mulai distribusi, creations, dan juga demand-nya terus kita stimulate juga di TikTok gitu ya. Jadi mudah-mudahan platform ini juga jadi apa ya, tempat yang menyegarkan gitu, menyenangkan, ramah, kreatif, dan aman juga bagi semua penggunanya ya, termasuk filmmaker juga. Sebenarnya sih kita bisa banget ya Mas ya untuk bikin film langsung dari platform TikToknya, karena kan untuk bikin transisi juga semuanya sudah bisa dilakukan dari aplikasi begitu ya. Jadi it's so simple sebenarnya. Oke, ini sorry banget Mas Angga, saya harus intermezzo sedikit karena ini ada satu pertanyaan yang juga mungkin mewakili banyak orang di luar sana. Ini dari @kaptenpuruk9. Ada yang nanya di kolom komen nih, Bang, arti dari TikTok tuh sebenarnya apa sih? Karena masih menjadi misteri nih. Nah, ini ngomongin nama ya, sebenarnya nggak pernah ada official release gitu ya. Kenapa sih Oke. dinamain TikTok? Tapi gini, TikTok gitu kan itu represent seconds ya, detik gitu. So we want every single tick and talk gitu ya, memang engage gitu. Makanya fokusnya kami vertikal, pendek gitu ya, supaya setiap detiknya itu benar-benar engage gitu ya. Makanya tadi Jason sempat bilang mungkin 5 detik pertama setelah dicoba-coba, iya benar gitu. Kalau misalnya 5 detik kita nggak capture the attention gitu ya, udah gitu ya, itu apa, di swipe up gitu. Jadi nggak ada sebenarnya, nggak ada official gitu ya kenapa namanya TikTok, tapi dan behind itu gitu ya, thinkingnya kayak gitu. Every single tick and talk, which is detik, we want it very engaged gitu ya. Jadi konten, format gitu ya, durasi itu yang jadi titik fokusnya kami lah gitu, untuk tetap selalu tick and talk, snackable videonya terasa gitu buat user. Oke. And to be honest, the TikTok itu justru yang bikin kita tuh bertahan lama banget di TikTok sebenarnya Mas. Kadang-kadang karena mungkin videonya pendek-pendek, jadi itu nggak kerasa kita nontonin banyak banget yang seru di TikTok gitu ya. Oke, ini juga banyak pertanyaan yang mewakili pertanyaan yang satu ini, jadi akan saya ajukan karena beberapa pertanyaan lalu tuh sempat rame banget ya dibahas tentang konten yang termasuk pembajakan film, yang akhirnya juga turut meresahkan para filmmakers di luar sana. Gimana sih TikTok akhirnya bisa menyikapi hal yang satu ini nih Mas? Ya, kenyamanan pengguna tentu selalu jadi perhatian TikTok ya. Dia tidak terkecuali para film atau para pelaku industri film. TikTok yang menghormati intellectual property milik semua pihak gitu kan. Kami terus mencoba mendorong pengguna untuk melakukan hal yang sama juga. Jadi salah satunya melalui ketentuan layanan sama panduan komunitas juga yang menjelaskan tentang pelanggaran hak cipta, trademark, dan hak intellectual property lainnya. Panduan komunitas ini sebenarnya bisa diakses juga dari halaman settingnya di TikTok.
Nah, kami juga melihat sebenarnya ini adalah area yang sangat penting banget bagi TikTok dan kami terus mengevaluasi, meningkatkan kebijakannya, prosesnya, sistemnya gitu sebagai bagian dari komitmen TikTok juga untuk melindungi pengguna dari pelanggaran hak cipta. Ya. Nah, sebenarnya salah satunya juga kami berharap dengan kolaborasi kayak gini barengan Sundance Asia gitu ya. Kami pun jadi punya lebih banyak kesempatan untuk lebih banyak berinteraksi sama para pelaku industri film gitu kan, menerima masukan juga untuk menjadi film yang lebih baik dan mendukung para filmmaker di Indonesia juga. Dan diharapkan ke depannya juga masih ada kerjasama yang terjalin ya antara TikTok dengan para filmmaker di luar sana. Jadi ada makin banyak lagi konten-konten seru kayak X and Y yang kemarin juga sempat viral. Begitu ya Mas Angga ya? Amin. I mean for that one. Oke, itu dia tadi baru aja kita dengerin seperti apa potensi film vertikal untuk para kreator muda maupun kreator yang senior yang ingin berinovasi. Dan selanjutnya kita mau ngobrolin juga tentang pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke kolom komen untuk kita tanyakan langsung kepada para pembicara kita hari ini. Tapi kami mohon bersabar karena kita akan sama-sama menyaksikan video yang berikut ini terlebih dahulu. Silakan. Ya, kembali lagi masih di Sundance Film Festival Asia 2021. Ini adalah momennya di mana kita akan ngobrol-ngobrol nih ya dengan para pelaku film, industri film gitu ya. Dan kita juga akan ngebahas sedikit tentang pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke kolom komen kita hari ini. Untuk itu saya akan membacakan satu persatu. Mudah-mudahan pertanyaan yang sudah diajukan bisa kita jawab dengan sangat baik beserta narasumber yang menjadi panelis kita hari ini. Pertanyaan pertama ini mungkin ditujukan ke Mas Angga kali ya. Apa aja sih fitur di TikTok yang bisa mendukung filmmaker? There you go. Right. Banyak sebenarnya. Satu di luar distribusinya tentunya ya kita maksudnya kan penting juga untuk mendistribusikan karya gitu. Yang kedua beberapa creation features kayak green screen gitu ya. Green screen itu kan bisa video, bisa juga foto gitu kan. Terus ada music library juga gitu kan. Ya sound kan, music is always important part juga lah ya di content creation ya, termasuk film juga. Terus ada ya feature editing juga udah, we can call it's a bit advanced juga untuk production dari mobile phone gitu kan. Dan lainnya ya tentu ketika kita berbicara mempromosikan film gitu ya, ada banyak cara dan banyak feature kayak duet, stitch gitu yang emang juga bisa dimanfaatin gitu. Kemarin waktu kita main sama Jason soal X and Y gitu kan, itu sebenarnya ada banyak elemen yang akhirnya juga kebangun karena ada film itu gitu. Ada banyak kayak beberapa area kayak bahkan fashion, bahkan kayak makanan gitu yang ada di film itu pun akhirnya bermunculan gitu. Dan reaksi terhadap film itu sendiri banyak orang yang review segala macam gitu, begitu menjadi mudah ketika ada feature-feature seperti duet atau misalnya stitch itu gitu. Jadi ya mungkin itu feature-feature yang bisa dieksplorasi sama filmmaker ke depan. Jadi nggak cuman di productionnya aja, tapi juga how to make a noise gitu ya, atau promoting nanti karyanya untuk dikenalkan ke masyarakat yang lebih luas. Bisa dikatakan sebenarnya TikTok juga pas banget nih, munculnya di saat momen yang tepat, waktu yang tepat juga, bertepatan dengan era di mana kamera juga sudah canggih, kamera di ponsel begitu ya, sehingga akhirnya kalau mau membuat film melalui kamera di ponsel pun sudah
sudah akan hasilnya juga udah cakep banget. Di saat juga di dalam TikTok sendiri sudah editingnya bisa dilakukan semuanya yang tadi disebutkan juga. Terus yang seru lagi dengan penambahan si fitur green screen ini bahkan bisa berinteraksi juga ya sebagai content distribution platform. Akhirnya sekarang kalau kita bisa bikin film gitu, ada orang bahkan yang bisa bikin misalnya kayak oke, kasih sekarang belakang gue ganti ini dengan fitur si green screen itu tuh menarik sekali menurut saya. Oke, selanjutnya. Apakah akan ada agenda dari TikTok di dunia perfilman selanjutnya nih? Seperti misalnya film competition. Wow, I think it's gonna be a good idea. Iya, kemarin abis X and Y, ya kami pun ingin fokus gitu ya, bagaimana melihat user TikTok ini yang kebetulan juga didominasi banyak generasi muda gitu ya, menikmati film pendek yang ada di yang sifatnya vertikal di TikTok. Ya mungkin kami akan terus mengeksplor bagaimana pecinta dan pegiat film ini gitu ya, dengan talenta yang mereka miliki bisa turut menciptakan karya lain lah untuk menginspirasi orang banyak. Jadi belum ada solid plan gitu ya, tapi kita tunggu aja kabar selanjutnya, kolaborasi lainnya pasti kami akan announce lah itu di sama masyarakat. Dan kita tunggu juga kontennya dari Instagramnya, dari TikToknya Mas Angga gitu ya. Kita lihat kira-kira tips seperti apa untuk bisa menang ya. Kalau misalnya memang ada kompetisi tersebut gitu ya. Kita tunggu selanjutnya. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan juga dari @heidirock untuk Mas Jason Iskandar. Apakah membuat film format vertikal ini akan jadi lebih irit secara produksi karena kan tangkapan gambarnya lebih sempit, jadi propertinya jadi lebih minim juga? Sepertinya tidak ya, karena kemudian hanya dipindahkan dari gitu ke gitu ya nggak sih Mas Jason? Iya betul, sebenarnya ada apa ya? Sebenarnya format vertikal ini kan udah kalau bukan di film tapi di industri periklanan yang saya juga terlibat itu adalah sebenarnya udah terjadi di beberapa tahun belakangan gitu. Udah ada request untuk membuat format vertikal. Tapi yang terjadi itu kebanyakan memang karena kebutuhannya dari bermacam-macam layar ya, ada buat platform lain, ada yang horizontal, jadi kebanyakan di crop. Jadi memang kita shootnya itu horizontal, terus kemudian di crop menjadi vertikal ya. Ya tentu saja kita tidak bisa memaksimalkan itu dengan sepenuhnya gitu. Nah, yang kemarin kita lakukan di X and Y ketika kita berkolaborasi sama TikTok, sebenarnya yang pengen awalnya yang pengen kita challenge adalah ya kita memang harus shoot ini secara vertikal gitu. Memang dari syuting kameranya sudah di-rotate untuk menjadi vertikal gitu. Bukan kita crop tapi memang kita kameranya kita puter jadi vertikal. Kenapa? Karena kan ngomongin lensa sebenarnya kalau kita crop dari horizontal menjadi vertikal atau menggunakan lensa yang sepenuhnya kita shoot secara vertikal, ya jelas capacity dari lensa itu berbeda kan. Kita bisa menggunakan capacity lensa itu tuh dengan sepenuhnya gitu. Jadi memang sebenarnya jadi tidak ada secara biaya produksi ya tidak berpengaruh secara signifikan karena memang ya sempit di kiri dan kanan, tapi kan di atas dan di bawah juga jadi harus dipikirkan gitu. Jadi dan ya tadi yang seperti saya bilang tadi karena kita selama bertahun-tahun mindset di kepala kita itu horizontal, jadi kita cukup ketika kita melakukan framing terus kita melihat atasnya ternyata lebih lebar daripada yang biasanya dan itu jadi kita pikirkan kan sebenarnya jadi ya sama aja sih, maksudnya secara biaya produksi itu tidak akan berpengaruh secara signifikan. Oke. Tapi dari penggunaan peralatannya misalnya, apakah kemudian memungkinkan sekali untuk membuat film di TikTok dengan menggunakan kamera ponsel nih Mas? Mungkin banget sih. Maksudnya tadi melanjutkan soal tools di TikTok, saya setuju banget bahwa saya juga beberapa kali bikin konten TikTok gitu dan menggunakan fitur-fitur yang ada di situ. Dan ya editing toolsnya sangat menyenangkan lah dan banyak efek-efek yang lucu. Dan efek-efek itu sebenarnya atau stiker itu jadinya kita jadi bicara lebih besar dibandingkan dengan film itu sendiri, cuma jadi bisa ada bermunculan. Misalnya kemarin ada acting challenge lah yang paling sering ya. Jadi ada orang
melakukan acting challenge, terus kemudian follower kreator lain bisa melakukan stage atau melakukan duet di situ, dan kemudian akhirnya bisa ya jadi kayak seolah-olah acting bareng gitu. Di situ kan terjadi kolaborasi bisa jadi bukan cuma di sesama kreator di Indonesia tapi juga di belahan negara lain gitu. Jadi ada kolaborasi gitu. Ya itu ya menarik sih. Cuma balik ke pertanyaan tadi ya soal kamera ponsel sangat mungkin sih. Apalagi yang saya juga bilang tadi bahwa kadang authenticity itu tuh penting banget, terutama di platform seperti TikTok yang kalau saya lihat ya. Authenticity itu tuh penting banget, dan ketika penonton melihat, dia bisa melihat apa yang sehari-hari dia lihat, dan itu sebenarnya kamera ponsel itu punya kekuatan itu kan. Kalau kamera yang kita pakai untuk syuting film atau fotografi, jelas secara teknologi lebih istimewa lah ya. Kita menggunakan lighting segala macam, dan kadang itu bisa memberi jarak penonton dengan apa yang ditonton gitu. Sementara kamera ponsel punya kekuatan itu, memberikan rasa authenticity itu ke penonton, dan itu bisa jadi kekuatan sebenarnya, bukan kelemahan. Oke. Untuk konten kreator pemula misalnya, pembuat film pemula nih, kalau untuk dari Mas Salman Aristo sendiri, apakah ketika membuat film di TikTok itu juga tetap membutuhkan adanya skrip, penulisan skenario yang memang seserius itu? Sama aja sih. Karena itu kan cuma masalah kanvas ya gitu ya. Kayak bikin film 1 menit 24 detik aja bisa ditulis dengan skrip yang sangat compact ya gitu. Jadi sebenarnya sih toolsnya, pengetahuan filmmakingnya, gue rasa sih perlu untuk mempelajari apa yang sudah ada ya, apa yang sudah menjadi standar filmmaking gitu. Karena ini yang berubah adalah mediumnya aja. By the way, tapi gue sangat menunggu sekalian tadi Angga bilang bahwa kita memang harus sering-sering ngobrol gitu. Karena TikTok adalah distribution channel gitu, dan gue mengapresiasi sekali gitu kalau memang beneran akan ada policy baru gitu ya soal pendistribusian yang bersentuhan dengan distribusi yang lain gitu ya, soal yang tadi ditanya sama Aryo soal pembajakan yang ada di TikTok gitu, karena memang itu akan menjadi kolaborasi yang sangat menarik sekali soalnya TikTok ini gitu, antara industri dengan medium baru ini gitu. Iya. Ditunggu juga sebenarnya ya keseruan-keseruan Ya, lainnya, betul, misalnya betul. kayak ada kompetisi-kompetisi. Ya, banyak sekali yang akan bisa, inovasi yang bakal bisa kita kerjakan. Bener banget tadi yang Angga bilang gitu. Tapi itu tadi yang gue bilang kan, scaffolding antara medium baru dan dunia yang disruptif ini tuh harus ketemu gitu loh memang. Karena kalau enggak nanti gitu ya Jeffrey Katzenberg dengan Quibi-nya aja kan sekarang tahu mendadak jadi gitu, karena dia agak terlalu cepat tuh katanya tuh ya kan, invest gitu untuk bikin Snakebite gitu ya kan, tanpa membaca lebih jauh gitu. Ternyata sekarang lagi agak slowing down gitu. Sementara ya platform lain macam kayak TikTok justru malah rising di saat pandemi, dia nyalahin pandemi kan. Tapi kalau menurut gue karena kolaborasi yang mungkin bisa lebih ditingkatin lagi ya harusnya. Oke. Mudah-mudahan habis ini juga akan ada live TikTok berikutnya bersama Mas Salman Aristo, Mas Jason Iskandar, dan juga Mas Angga ya. Kita tunggu live TikTok berikutnya buat ngebahas masalah yang satu ini, karena bakal menjadi menarik sekali. Kemudian ada pertanyaan dari @_Nur_Samsudin. Apa aja sih Bang yang mesti disiapkan untuk menjadi konten kreator yang produktif? Mungkin ini pertanyaan untuk semua panelis mungkin. Bisa dimulai dari Mas Jason Iskandar mungkin? Tadi pertanyaannya menjadi konten kreator yang produktif ya. Apa ya? Sebenarnya yang paling saya rasa bermanfaat, karena kebetulan saya juga ngelola bareng teman-teman akun Instagram sama akun TikToknya Studio Antelope gitu, dan yang paling terasa membantu saya sebenarnya punya schedule yang konsisten gitu. Jadi ketika merencanakan sesuatu itu bisa nggak cuma dalam waktu 1 minggu, tapi bisa jadi sebulan gitu untuk merencanakan apa yang ingin dibahas.
Dan itu membantu sih, maksudnya membantu kita memanajemen energi. Dan saya rasa juga bukan cuma content creator aja ya, tapi di pekerjaan apapun kayak keeping the schedule itu jadi salah satu trik untuk bisa tetap produktif gitu. Terus tapi kalau ngomongin spesifik TikTok tadi sebenarnya saya udah sempat mention bahwa authenticity dan kadang ketika kita terlalu berpikir terlalu panjang gitu, itu malah jadi kadang nggak works gitu. Bahkan spontanitas itu sih yang sebenarnya saya suka banget di TikTok gitu. Ketika scroll FYP misalnya ada banyak spontanitas yang nggak bisa, yang nggak kepikir, yang mikir ke orang bisa kepikiran aja gitu, dan hal-hal kayak gitu tuh yang spontanitas itu yang energi sih sebenarnya menurut saya membedakan TikTok dengan platform lain, itu energinya sangat spesifik ini, bahwa ini konten TikTok gitu. Energi yang spesifik itu yang menurut saya sangat menarik lah buat dari TikTok, dan itu mungkin bisa di spontanitas tadi itu sebenarnya bisa diterapkan kalau emang pengen jadi content creator. Iya, saya setuju banget. Kadang-kadang kerandoman dari FYP itu juga seru banget ya. Kadang-kadang tuh hal yang simpel sekalipun bisa kemakan banget sama kita, dan bahkan kita bisa sampai ketawa. Itu menjadi hiburan buat saya pribadi dalam melalui masa pandemi ini. Setiap kali buka TikTok tuh kayaknya bisa ada aja yang diketawain, ada aja yang bisa dipelajarin, ada aja yang bisa kemudian menjadi inspirasi untuk kita melakukan hal lainnya. Oke, kalau dari Mas Angga sendiri, Mas Angga juga kebetulan seorang content creator juga nih soalnya nih. Gimana nih Mas? Ya sebenarnya kalau berbicara lebih ke produktif ya, satu mulai dari niat ya. Kadang-kadang tuh mulai dari mana gitu kan. Sebenarnya tadi waktu mengutip Jason juga kan, waktu mulai X and Y ini kan santai gitu ya. Pressure bener-bener ya dari hati lah gitu ya. Kadang-kadang orang udah punya niatnya tapi nggak maju ke eksekusinya gitu. Nggak mungkin kalau dari saya pengen menepis keraguan itulah. Maksudnya ketika orang itu ragu untuk memulai gitu kan, karena mungkin mediumnya sulit atau facility-nya nggak ada gitu ya. Ini di TikTok semua udah dimudahin gitu ya. Takut nggak ada yang nonton, ini konten distribution platform, nggak ada followersnya tetap bisa ditonton gitu kan. Ya. Terus cara produksinya segala macam ada di sini juga gitu. Cara ngepromotnya juga ada di sini gitu. Ini udah tinggal kita mau step aja gitu ya. Oke, gue nyemplung jadi content creators, terus memanfaatkan teknologi yang ada ini gitu ya. Jadi tinggal masalah creativity-nya gitu ya. The rest TikTok will do the magic lah gitu. Itu satu. Nah kedua, kalau itu udah gitu kan, biasanya kalau ngobrol sama para content creators yang ada di TikTok nih, konsistensi nih gitu kan. Itu menjaga konsistensi itu yang kadang-kadang maksudnya saya sendiri juga mengalami gitu ya. Ketika mungkin ada permasalahan waktu lah, atau misalnya ada banyak challenge gitu ya untuk mempertahankan konsistensi itu. Tapi kalau misalnya yang satu udah lewat, yang kedua udah lewat, ada banyak banget contohnya content creators yang udah warawiri di TikTok gitu ya, dari yang memang startnya small gitu ya, sampai akhirnya sekarang punya millions followers gitu ya, udah kerja sama pihak ini pihak itu gitu, dan akhirnya jadi make livingnya justru dari TikTok. Jangan sedih Mas, sekarang orang-orang yang tumbuh besar di TikTok bahkan sudah masuk ke TV, sudah masuk ke film juga, jadi memang bisa dibilang batu loncatan yang sangat luar biasa sekali. Tapi Mas, aku penasaran deh, ketika kita bikin konten di TikTok, dia harus niche nggak sih? Karena I don't know, mungkin sebagian orang tadi kan disebutkan harus konsisten. Apakah kemudian dia harus satu topik saja yang dibahas, atau bisa mencoba berbagai macam topik dari sebagai content creator bisa nyobain banyak hal yang kemudian difokuskan pada satu, atau gimana sih Mas? Nah ini uniknya gitu kan, kadang-kadang ini banyak banget pertanyaan yang muncul. Kalau mau bikin TikTok supaya FYP itu harus bikin komedi apa ngedance ya? Karena gue nggak bisa gitu. Itu sejuta umat banget pertanyaannya gitu kan. Yes. Sekarang kalau ngomongin konten kategori yang udah ke cover sama TikTok itu banyak banget gitu ya. Dari mulai komedi ya jelas, terus ada skill based content, education gitu. Ini semenjak pandemi rising banget. Yang masih bilang TikTok dancing atau lip sync platform, enggak juga gitu. Hashtag yang paling banyak ditonton sekarang di TikTok itu sama-sama belajar, which is konten edukasi.
Konten edukasi itu kayak apa? Kayak misalnya tips fotografi masuk, tips bisnis juga masuk, hitung cepat, belajar bahasa Korea gitu ya sekarang yang lagi musim drakor gitu di mana-mana. Fashion and beauty gitu ya, nerbangin sepatu tiba-tiba bajunya ganti. Yes. Terus bahkan tips traveling, masak gitu, bahkan bercocok tanam pun ada. Jadi jangan khawatir gitu ya, apa harus ambil genre tertentu. Sebenarnya setiap genre ada peminatnya atau setiap interest pasti ada peminatnya, bahkan bercocok tanam aja ada peminatnya gitu kan. Jadi ini udah tinggal milih gue good at-nya di mana ya gitu ya, misalnya kayak gitulah. Dan balik ke poin konsistensi sebelumnya, memang kalau bisa ya fokus aja ke satu atau dua lah maksimal konten kategori. Karena kalau hari ini misalnya kita upload apa tutorial nge-gym gitu ya, ini contoh agak bodoh-bodohan aja gitu. Hari ini tutorial nge-gym gitu ya, besok bikin tutorial masak, atau hari ini tutorial masak, besok tutorial futsal misalnya. Kan TikToknya juga nggak distributnya bingung ya, ini ke orang yang suka masak apa ke orang yang suka futsal gitu kan. Jadi ketika emang udah dapat satu konten yang ini bener-bener passionnya kita gitu ya, konsisten di jalur itu aja. Karena semakin sharp kita ngasih signal sama TikTok gitu ya soal kita punya konten ya, TikToknya pun lebih baik untuk merespon ini didistributnya ke audiens seperti apa atau ke audiens pool yang mana sih gitu. Wah, ini tapi seru banget. Dari hasil obrolan ini mungkin jadi inspirasi juga kalau sekarang lagi ada content creator yang mau membuat satu TikToknya itu ngomongin tentang how to make a vertical film. Ya kan? Karena itu kayaknya belum ada tuh. Karena saya termasuk angkatan pandemi di mana sekarang saya jadi jago banget ngedit nih Mas Angga. Sekarang kalau misalnya mau video apapun saya edit di TikTok, saya udah jago banget. Transisi apapun, cukup snapping gitu juga muka saya berubah ya. Oke. Kalau dari Mas Salman Aristo, Mas, ini gimana nih kalau misalnya pengen jadi content creator yang produktif nih Mas? Nah, tadi udah dibahas sama Jason sama Aga soal energi, soal yang lain-lain gitu ya, spesifik gitu, nah, tapi kata kuncinya sebenarnya adalah di medium manapun juga. Ini gue ngomongin yang agak payung sedikit gitu ya, konsistensi. Pertanyaannya adalah produktif, kan namanya saya terus ya kan artinya kan. Bener tadi ada kata konsistensi. Nah, bukan lagi cuman sekedar gue punya ide ini udah bukan sekedar mau cuman satu video terus ditonton sama jutaan orang, enggak, ini udah mau konsisten, mau produktif gitu. Jadi nggak cuman akan menghasilkan satu. Bener tadi soal punya konsistensi, niat gitu, energi gitu. Tapi kalau gue mencoba untuk memberikan satu tips aja gitu ya, coba justru malah sensitif terhadap dunia di luar layarnya sebelum masuk ke layarnya gitu. Karena ya gitu tadi yang Jason bilang gitu, spontan. Bagaimana kespontanan kita kok bisa menarik buat orang banyak, kan kita ngomongin orang banyak ya, atau ada celah-celahnya. Artinya kan kitanya sendiri yang being otentik itu juga harus punya modal untuk menjadi otentik itu kan. Nah, gimana caranya kalau seumpamanya kita mau bikin video soal masak gitu, tapi kita nggak selama ini nggak sensitif gitu sama urusan masak memasak atau urusan dapur di rumah aja kita nggak tahu, megang pisau aja nggak bisa kan, itu nggak akan keluar tuh spontanitas yang akan menarik orang gitu. Jadi itu sih gitu ya, coba menjadi kreator yang sensitif sama dunia di luar layar handphonenya dulu gitu, atau di luar mediumnya gitu, di luar layar mediumnya sebelum membawa aspirasi apapun ke dalam itu dengan konsistensi, dengan energi yang tadi. Oke. Wow, itu dia tadi obrolan kita barengan sama seluruh panelis begitu ya. Kita masih ngecek-ngecek dulu. Wah, ini pertanyaannya terlalu banyak kayaknya untuk kita tanyakan satu persatu. But anyway, sudah berapa pertanyaan tadi kita jawab begitu ya dari para penonton kita hari ini, dari all the TikTokers di luar sana juga. Mohon maaf kalau misalnya ada yang nggak bisa dibaca satu persatu. Sebelum akhirnya sesi panel diskusi hari ini nih mungkin, mumpung lagi ada para panelis kita hari ini, mungkin boleh dibantu untuk memberikan closing statementnya masing-masing. Dari Mas Jason Iskandar mungkin boleh tips untuk kreator pemula nih yang pengen mengembangkan diri dengan berkarya lewat film pendek di sosial media, seperti apa? Ya, pastinya tadi bener pahami, karena kan sebenarnya film sudah merupakan disiplin yang udah cukup lama dan sudah banyak banget pakem-pakem yang sebenarnya penting buat dipelajari. Saya sendiri bukan sekolah film, tapi belajar secara otodidak dan ya akhirnya selalu ujung-ujungnya kita mau lari ke sana kemari, pada akhirnya mau nggak mau kita dipaksa
dalam tanda kutip dipaksa untuk belajar tentang pakem-pakem itu yang sebenarnya sudah lama. Jadi menurut saya penting banget sih buat sebelum ya masuk untuk mempelajari apa sih pakem-pakem ini, sebelum mempelajari aturannya, sebelum melanggar aturannya gitu. Kadang kita sering mau melanggarnya dulu tapi nggak mau tahu dulu. Jadi penting buat tahu apa aturannya dulu, baru kalau nanti di satu titik memang pengen melanggar aturan itu ya silakan gitu. Terus tadi maksudnya mau nambahin Mas Aris juga, Mas sama Aristo tadi juga ya benar bahwa kadang tuh kita terlalu sibuk dengan apa yang kita kerjain sampai akhirnya kita lupa hidup gitu. Lupa hidup sebagai manusia yang bisa melihat dan mendengar dan menggunakan indera kita lah, basically semua panca indera kita gitu. Jadi itu penting banget sih sebenarnya, dan semakin lama hidup di bumi ini sebagai manusia gitu, jadi saya ngerasa itu makin penting banget sebenarnya panca indera itu buat di ya kita gunakanlah dengan sebaik-baiknya, karena pada akhirnya itu yang akan kita tuangkan di dalam karya kita gitu. Kalau kita sendiri tidak punya kepekaan itu, tidak mengasah apa yang kita miliki sekarang itu, ya pada akhirnya akan ketahuan juga kok di karya yang kita buat. Jadi itu penting banget sih itu. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Jason Iskandar. Selanjutnya dari Mas Salman Aristo mungkin. Ya kurang lebih udah disimpulkan sama Jason ya, tapi betul gitu. Satu, mempelajari tata cara apa segala macam itu udah pasti harus tahu gitu ya, kita mau bertindak di tempat yang seperti apa gitu. Artinya adalah sadar medium gitu, karena tadi udah dicontohin banget gitu ya kan, yang nge-shoot sesuatu yang vertikal dengan horizontal saja sudah berbeda. Artinya pemahaman terhadap mediumnya itu penting. Nah sebelum itu pemahaman terhadap apa medium cerita itu sendiri juga, ketika mau membuat nantinya jatuh kita ngomongin soal film gitu, itu juga menjadi jalur gitu. Gue sama kayak Jason, gue juga otodidak gitu ya, bukan sekolah film, mencari-cari sendiri gitu. Tapi ternyata itu tidak bisa fase yang tidak bisa dilewatin sekalipun juga harus balik lagi gitu. Jadi kalau buat baru yang mulai, daripada bolak-balik kayak gue gitu misalkan gitu, maksudnya mending dari awal dijalanin aja dulu, karena itu guidelines gitu yang justru malah akan membawa kita kepada inovasi seperti apa yang akan kita lakukan ketika kita tahu lebih banyak gitu. Pemberontakan seperti apa yang kita lakukan ketika kita paham lebih banyak gitu. Itu sangat akan membantu sekali gitu dengan kesadaran terhadap ilmunya dan kesadaran terhadap mediumnya. Oke. Selanjutnya dari Mas Angga Anugrah Putra, silakan. Ya, kalau soal filmmakingnya atau content creation-nya tadi udah disimpulin ya. Tapi mungkin tadi saya underline ya, pahami medium. TikTok ini medium yang sebenarnya mudah dipahami gitu ya. Di sana udah ada segala macam soal tren yang lagi terjadi gitu kan. Dari FYP udah bisa jadi indicator, masuk ke halaman explore, di sana ada banyak benchmark gitu kan. Terus dari sisi content creation untuk memperkaya kreativitas itu ada banyak facility yang sebenarnya para content creators atau filmmaker juga bisa manfaatin. Jadi yang penting lebih ke kreativitasnya, kemauannya gitu, dan ayo kita mulai gitu ya kalau memang buat teman-teman yang mau banget mulai. Sisanya ya again gitu ya, biarkanlah TikTok do the rest of the magic lah gitu ya. Dari sisi kami, again kami melihat area kenyamanan dan keamanan pengguna termasuk filmmaker juga area yang penting banget, dan kami akan terus mengevaluasi, meningkatkan kebijakannya, prosesnya, sistemnya gitu ya, sebagai bagian dari komitmennya TikTok untuk melindungi pengguna dari pelanggaran hak cipta. Semoga ya ke depan ya kami bisa serve lebih baik lagi gitu kan, dan ya semoga TikTok juga jadi medium yang aman gitu ya buat para filmmaker bertumbuh dan berkontribusi ke dunia perfilman di Indonesia juga. Mungkin itu aja sih buat closing statementnya. Amin, amin, amin. Karena sebagai content distribution platform, TikTok juga sudah membantu banyak sekali dengan
Yaitu let us do the rest. Jadi kalau misalnya kita sebagai content creator, terutama content creator dalam bentuk film pendek secara vertikal begitu ya, silakan berkreasilah sebanyak-banyaknya, bikin kreasi karya yang sangat bagus sekali yang bisa dinikmati oleh banyak orang dan be original, lakuin aja karena kita nggak tahu nih mana yang nyangkut oleh para penonton yang ada di TikTok. Begitu kurang lebih ya. Dan dengan ini berakhir sudah salah satu rangkaian acara dari Sundance Film Festival Asia 2021, yaitu panel discussion dengan topiknya Rise of Virtual Cinema yang terselenggara berkat kerjasama antara Sundance Institute, XRM Media, dan IDN Media yang juga didukung oleh TikTok Live. Sekali lagi terima kasih pada seluruh pembicara yang sudah bergabung bersama kita di sini. Terima kasih banyak Mas Salman Aristo, Mas Jason Skandar, terima kasih. Mas Angga, terima kasih banyak juga sudah sharing di sini dan memberikan informasi pada kita semuanya. Termasuk juga inspirasi yang sekarang ini ingin menjadi seorang content creator dengan membuat vertical film. Dan terima kasih juga pada media partners kita dari IDN Times, popbilla.com, popmama.com, Yummy, duniaku.com, ggwp.id, Fortune Indonesia, tribunnews.com, medcom.id, Media Indonesia, Republika, Kaskus, O-Channel, Narasi, Trans TV, Female Daily, USS Feed, Potongan Film, Info Screening, Kincir, Metro TV, Hard Rock FM, Trax FM, Prambors Radio, Watchman ID, dan Delta FM. Jangan lupa juga untuk nonton film-film pilihan terbaik Sundance Film Festival Asia 2021 yang tayang hari ini tanggal 25 September dan juga besok hari Minggu tanggal 26 September 2021 secara online lewat websitenya www.sundancefilmfestivalasia.org. Baik, kalau begitu saya Arya Astungkara pamit undur diri. Sampai bertemu di sesi panel diskusi berikutnya. Sampai jumpa.